Dasar manusia tidak berguna. Akan aku habisi kau. Aduh, kurang ajar jangkus kami. Bocah bosan urip, bocah ora kepengen mangan weng kami. Ora bocah bosan urip jangkus kami kurang ajar. Pengen terempet wedele, pengen tarik khusus itu. Kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun arep mateni ujang kustomi ponggane sapa kawitan gawe lantaran bisalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, sahabat muslim, kali kita akan membahas tentang ilmu putih dan ilmu hitam. Ilmu putih di kalangan kiai tradisional dan para tukang jual jimat, muncul rumor bahwa ilmu gaib yang mereka pelajari adalah ilmu putih dan semua benda bertuah dan keramat yang mereka buat itu berisi khandam malaikat. Namun ada juga sebagian mereka yang justru menganggap bahwa ilmu gaib yang mereka pelajari dan kesaktian yang mereka miliki itu berasal dari khadam jin muslim. Sementara untuk mendapatkan ilmu tersebut, mereka harus melakukan tirakatan dengan berbagai macam ritual yang berbau Islam. Dari mulai membaca zikir, membaca Al-Quran, berpuasa, puasa ngorowo dan pati geni, berkhalwat dalam suatu tempat sambil merapal bacaan-bacaan tertentu, pemberian daripada guru mereka, dan yang semisalnya. Namun sebenarnya semua itu hanya kamuflase, karena ritual tersebut tidak pernah sepi dari pelanggaran, baik pelanggaran berupa bid'ah atau syirik. Allah menegaskan dalam firman-Nya, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh zalimina lafi syiqaqin ba'id. Allah berfirman agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Al-Hajj 53. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak semua amalan yang mampu menghasilkan kasyaf dan kekuatan gaib itu dianggap lebih utama dari amalan yang tidak mendatangkan kasyaf dan kekuatan gaib. Karena kasyaf dan kekuatan gaib kalau tidak berguna untuk agama, maka termasuk bagian dari nikmat dunia belaka. Bisa jadi hal yang demikian itu juga terjadi pula pada orang-orang musyrik dan ahli kitab. Sedangkan hal itu tidak akan terjadi pada diri seorang ahli iman yang akan menjadi calon penghuni surga. Sementara mereka, musyrik dan ahli kitab, akan menjadi calon penghuni neraka. Nah, sehingga keutamaan dan tingkat amalan tidak diambil dari kasyaf dan kekuatan gaib, namun diambil dari Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah. Karena itu kita saksikan begitu banyak amalan yang bisa menghasilkan pangkat dan harta bagi pemiliknya. Sedangkan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan siapapun yang menyembah kepada Allah tanpa dasar ilmu, sering daya rusaknya jauh lebih besar daripada manfaatnya dalam memperbaiki sesuatu. Meskipun amalannya bahkan membuahkan kasyaf dan kekuatan gaib, bahkan mereka sampai bisa menjadi tokoh panutan bagi banyak orang dari kalangan awam. Ini dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Nah, sahabat muslim, Allah juga berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah telah mengingatkan, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Yasin ayat 60. Nah, para kiai tradisional selalu berpesan kepada murid-muridnya bahwa para pemilik ilmu putih, agar ilmunya tidak hilang, maka mereka harus menjaga sholat 5 waktu. Dilarang melanggar peraturan agama. Jimatnya tidak boleh dibawa ke dalam WC dan dianjurkan untuk menolong orang yang lemah dan teraniaya. Semua itu omong kosong karena mereka sering melanggar aturan agama, kurang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, dan banyak melakukan bid'ah. Bahkan sang kiai sendiri jarang sholat berjamaah
jamaah, sehingga sama saja antara ilmu putih dengan ilmu hitam. Sebab bantuan dan khadam yang berasal dari jin, baik jin muslim ataupun kafir, pasti melalui pelanggaran agama. Apakah itu berbentuk dosa besar, syirik atau kufur? Apakah semua jin muslim pasti berkelakuan baik? Bukankah manusia muslim juga ada yang baik dan juga ada yang buruk? Bahkan di antara mereka ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang mabuk dan berzina. Dan ingat, secara umum umat manusia tentu lebih baik daripada bangsa jin. Nah, sahabat muslim, tentang ilmu hitam, ada anggapan bahwa lawan dari ilmu putih adalah ilmu hitam. Menurut para kiai tradisional, ilmu hitam biasanya dimiliki oleh para dukun kafir dan jahat, karena mereka menimba ilmu dari jin kafir, jin fasik atau setan jahat. Ilmu mereka hanya untuk membuat kerusakan di muka bumi, dari mulai membunuh orang dengan teluh dan santetnya, menghancurkan rumah tangga orang lain dengan ilmu gendamnya, merusak bisnis dan menyakiti badan orang dengan ilmu magicnya. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan perbuatan maksiat, dosa besar, syirik, dan kufur, sehingga mereka menjadi manusia yang sangat jahat dan zalim. Sementara untuk mendapatkan ilmu tersebut, mereka harus melakukan berbagai macam ritual, seperti membuat sesajen untuk penguasa Laut Selatan di Nyi Roro Kidul, atau penguasa gunung menyembelih hewan berwarna hitam untuk Raja Setan. Sedangkan kalau ilmu putih itu, hewan-hewan yang disembelihnya itu yang berwarna putih. Dan mereka membunuh manusia dengan cara yang sadis. Ilmu hitam ini memperkosa wanita dengan cara yang sangat kotor, dan berbagai bentuk pelanggaran agama berupa syirik dan kufur. Dan Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, barang siapa mengikuti jejak setan, maka sesungguhnya setan itu memerintahkan dia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Surat Nur ayat 21. Nah, sahabat muslim, sebetulnya tidak ada sandaran cukup akurat yang bisa membedakan antara ilmu putih dengan ilmu hitam. Namun biasanya ilmu putih itu yang mengajarkannya adalah para kiai yang punya pesantren dan ritualnya berbau agama. Sementara ilmu hitam diajarkan oleh para dukun di padepokan-padepokan atau tempat-tempat yang menjadikan mereka meditasi khusus bagi mereka, tanpa bahkan membedakan asal muasal agama. Sementara ilmu putih hanya boleh diajarkan kepada santri muslim. Biasanya ada tradisi di tengah mereka, yaitu para kiai atau para dukun, bahwa mereka bisa mengambil kehebatan dan pengaruh ilmu dari murid-muridnya tersebut bila mereka melakukan pelanggaran dan pesan-pesan gurunya. Dan demikian itu tidak mustahil, karena sang guru sendiri itu dengan mudah menyuruh jin yang menjadi sumber kekuatan ilmu itu yang ada di dalam badan murid-muridnya itu untuk keluar, sehingga ilmunya pasti lenyap ketika jinnya pergi. Dan yang pasti jin yang dimiliki oleh sang guru adalah jin yang lebih hebat, lebih ditakuti oleh jin-jin yang dimiliki oleh muridnya. Dan bisa saja sang murid suatu saat akan dapat mengalahkan gurunya, asalkan dia bisa mendapatkan jin yang lebih hebat lagi, yang tentunya dia bisa menjalani dengan cara menjalani ritual-ritual yang lebih kufur, lebih bid'ah, yang lebih daripada yang dilakukan oleh gurunya. Allah berfirman, kamatsali syaitani id qala lil insani akfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka dia berkata, sesungguhnya aku meninggalkanmu karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Hasyr ayat 16. Nah, sahabat muslim, Syekhul Islam berkata, wali Allah adalah mereka yang bertakwa dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah menguatkan dengan Jibril dan ruh darinya, dan Allah melemparkan ke dalam hati mereka cahaya. Lantas mereka mendapatkan karamah sebagai bentuk penghormatan Allah kepada wali-walinya yang bertakwa. Sedangkan wali Allah, mereka adalah yang dipilih untuk menjadi hujjah dalam agama dan juga untuk kebutuhan kaum muslimin, sebagaimana yang telah terjadi pada mujizat Nabi Muhammad. Dalam Majmu' Fatawa dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sahabat muslim, demikianlah ilmu putih, penjelasan ilmu putih dan ilmu hitam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan tidak tertipu dengannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.